Bayangkan seorang anak kecil. Lapar, sendiri, duduk lemas di pinggir jalan. Tak ada keluarga, tak ada yang peduli. Hingga tiba-tiba, datang seorang asing, membawa sepiring nasi. Tapi orang itu bukan seiman, bukan saudara, bukan pula tetangga. Namun justru dialah yang pertama datang memberi harapan. Inilah kisah yang menyentuh hati. Tentang kemanusiaan, tentang kasih, dan tentang bagaimana Allah menghadirkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Cerita ini bukan hanya tentang lapar dan kenyang, tapi tentang hati yang tergerak dan hidup yang berubah karenanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika kamu pernah merasakan kebaikan dari orang yang tak kamu sangka. Like kalau kamu tersentuh, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Selamat mendengarkan, dan semoga cerita ini menyentuh hatimu. Langit mendung menggantung di atas kota kecil yang padat dan tak ramah. Suara klakson dan derap langkah manusia saling bertabrakan di trotoar. Tapi tak ada satupun yang peduli pada bocah kurus berjaket tambal sulam yang duduk di dekat tiang listrik, menggigil menahan lapar. Namanya Rahman. Usianya baru 9 tahun, tapi wajahnya seperti anak 12. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan kulitnya gelap oleh debu jalanan. Sudah 2 hari ia tidak makan nasi, hanya minum air keran dari selokan sekolah. Ayahnya meninggal tertabrak truk saat bekerja jadi tukang becak malam hari. Ibunya sedang terbaring sakit di rumah petak seukuran kamar mandi, tak sanggup bangun sejak minggu lalu. Rahman biasanya memulung botol plastik dan kadang mengais sisa makanan dari kantong kresek yang dibuang pedagang. Tapi hari ini, warung nasi tutup, pasar banjir, dan orang-orang terlihat lebih tergesa dari biasanya. Perut Rahman berkeroncong, lebih kencang dari bunyi motor yang lewat. Ia mencoba berdiri dan melangkah ke masjid di ujung gang, berharap ada sisa makanan usai zuhur. Tapi saat tiba, pagar besi tertutup dan tak ada seorang pun di dalam. Rahman menunduk, lalu duduk bersandar di tembok. Tangannya memeluk lutut. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi rambut dan jaketnya. Ia mengangkat wajah ke langit dan berbisik lirih. Ya Allah, Rahman nggak minta kaya. Cuma minta nggak mati hari ini. Sebuah mobil melintas cepat dan menyipratkan air got ke wajahnya. Rahman hanya mengusap matanya dengan lengan jaket yang sudah basah. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang seperti ia tak ada. Bahkan seekor kucing pun tak sudi mendekat. Perutnya makin sakit. Pandangannya mulai kabur. Nafasnya pendek. Tapi Rahman tetap duduk, menanti. Menanti apa? Ia pun tak tahu. Mungkin keajaiban. Mungkin kematian. Dari kejauhan, lonceng tua gereja berbunyi pelan, menyatu dengan irama hujan yang makin deras. Tapi Rahman tak tahu bahwa suara itulah yang akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Gereja tua itu berdiri angkuh di sudut jalan, dikelilingi pagar besi berkarat dan pohon beringin yang rimbun. Bangunannya sudah lapuk, cat dindingnya mengelupas, tapi loncengnya masih berbunyi setiap sore menjelang petang. Rahman menatap bangunan itu dengan samar dari balik hujan. Ia tidak tahu apa yang dilakukan lonceng itu, atau siapa yang tinggal di dalamnya. Yang ia tahu, tempat itu bukan masjid. Bukan pula tempat yang biasa ia datangi. Tapi detak lemah di dadanya seolah menyeret pandangannya ke arah sana. Di dalam gereja, seorang pria tua sedang duduk sendiri di bangku panjang, memandangi jendela kaca patri yang menggambarkan burung merpati dan tangan yang saling menggenggam. Namanya Pater Andreas. Sudah puluhan tahun ia tinggal di sana, sendirian. Tak banyak yang datang beribadah lagi. Hanya dia, doa-doanya, dan suara hujan yang setia menemaninya. Saat itu, entah mengapa, ia merasa gelisah. Matanya menatap keluar jendela, lalu ke pintu kayu besar yang biasanya tak pernah ia buka sembarangan. Ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang membuat dadanya bergetar aneh. Ia berdiri, berjalan perlahan ke dapur kecil di samping altar, dan membuka lemari kayu. Di sana ada sepiring nasi putih, sepotong ayam goreng, dan segelas air yang baru saja ia siapkan untuk makan malam. Tangannya mengambil nampan itu tanpa ragu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia menuju pintu utama gereja, lalu membukanya. Hembusan angin dan hujan langsung menyambut tubuh tuanya. Tapi tak membuatnya berhenti. Matanya menyapu jalanan yang becek, lalu berhenti pada sosok kecil yang meringkuk di bawah tiang listrik. Wajah Pater Andreas mengeras. Kakinya melangkah cepat,
melewati genangan air, menerobos derasnya hujan. Ia tak tahu siapa bocah itu. Tapi ada sesuatu dalam tubuh kecil itu yang memanggil hatinya dengan kuat. Rasa iba, atau mungkin perintah dari langit yang tak tertulis. Rahman tidak menyadari kedatangannya. Pandangannya sudah kabur, tubuhnya setengah sadar. Tapi ia mencium aroma nasi hangat yang entah dari mana datangnya. Aroma yang bagai sihir, membuatnya perlahan membuka mata. Dan di hadapannya berdiri seorang pria tua, berjubah sederhana, rambut memutih, dengan tangan gemetar memegang sepiring nasi. "Anakku, makanlah," ucap pria itu lembut, sambil berlutut di hadapannya. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Rahman tertegun. Matanya membesar. Ia bingung. Siapa orang ini? Dari mana dia tahu? Tapi sebelum sempat bertanya, nampan itu sudah diletakkan di pangkuannya. Hangatnya nasi, aroma ayam, dan getar kasih di mata pria asing itu membuat Rahman lupa bahwa ia sedang berada di tengah hujan. Lupa bahwa ia bahkan belum tahu nama penyelamatnya. Hanya satu hal yang ia tahu dengan pasti. Tubuhnya yang hampir mati tadi, kini perlahan mulai hidup kembali. Rahman memandang sepiring nasi hangat itu seolah tak percaya. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggir piring. Takut ini semua hanya bayangan dari rasa lapar yang kelewat batas. Tapi aroma ayam goreng itu nyata. Uap nasi itu nyata. Dan tangan pria tua itu pun nyata. Karena ia bisa merasakan hangatnya menyentuh bahunya. "Tenang saja, nak. Makan perlahan," ucap pria itu, sambil memayungi Rahman dengan tubuhnya sendiri, agar hujan tak menetes ke makanan. Rahman mulai menyuap perlahan. Nasi itu terasa seperti surga. Ayamnya empuk. Air putihnya segar. Tangis lirih keluar dari matanya. Bukan karena bahagia, tapi karena tubuhnya yang begitu rapuh masih diberi kesempatan hidup oleh orang asing, yang bahkan bukan dari seagamanya. Pater Andreas duduk di sebelah Rahman, tetap diam sambil memandangi anak itu makan. Ia tidak mengajukan pertanyaan. Tidak bertanya dari mana asalnya, atau siapa orang tuanya. Ia hanya duduk, menunggu, dan memastikan anak itu benar-benar mengisi perutnya. Setelah suapan terakhir, Rahman menatapnya. Bibirnya ingin berkata terima kasih, tapi lidahnya keluh. Bukan karena malu, tapi karena ia bingung. Bingung harus menyebut orang ini apa. Semua orang yang seagama dengannya hari ini menutup pintu. Tapi orang ini datang membawa makanan, membawa hidup. Pater Andreas tersenyum pelan. "Namamu siapa, nak?" "Rahman," jawabnya lirih. "Rahman, nama yang indah." Pria tua itu mengusap kepala Rahman dengan lembut. "Kau anak yang kuat. Tapi tak ada anak sekecil kamu yang seharusnya bertahan sendiri di dunia seperti ini." Hujan mulai reda. Jalanan masih basah, tapi langit tampak sedikit lebih terang. Lonceng gereja tak lagi berbunyi. Yang terdengar hanya detak langkah para pejalan kaki dan roda sepeda motor di kejauhan. "Rahman tinggal di mana?" tanya Pater Andreas akhirnya, masih dengan suara lembut. "Di ujung gang, rumah petak dekat sungai," jawab Rahman. "Ibu sakit, nggak bisa bangun. Sudah seminggu." Wajah pria tua itu berubah. Ada rasa khawatir di sana, tapi juga tekad. "Kalau begitu, ayo, tunjukkan jalannya. Kita lihat keadaan ibumu." Rahman tertegun. Lagi-lagi, ia hanya bisa mengangguk. Kakinya masih lemah, tapi tangan pria itu menuntunnya perlahan berdiri. Orang-orang yang melihat mereka hanya memandang sebentar, lalu berlalu. Tak satu pun menyapa. Mungkin karena mereka sudah terbiasa melihat penderitaan dan lupa bagaimana rasanya peduli. Tapi dua sosok, anak kecil dengan baju tambal sulam dan seorang tua dari gereja sepi, melangkah bersama menembus sisa hujan. Di tengah dunia yang sibuk dan tak acuh, mereka seperti dua titik kecil yang membawa pesan tak terlihat. Mereka menuju rumah petak Rhea, Ibu Rahman, yang kini berbaring sendirian. Tak tahu bahwa malaikat yang dikirim Allah hari itu mengenakan salib di dadanya. Gang sempit itu hanya cukup dilewati satu orang dewasa. Di kiri kanannya berdiri deretan rumah petak berdinding triplek dan atap seng yang bocor. Bau got menyengat saat hujan baru reda, bercampur dengan aroma gorengan dan rokok dari warung kecil di ujung jalan. Rahman menuntun Pater Andreas menyusuri gang, melewati genangan dan sandal-sandal basah yang ditinggalkan sembarangan. Anak-anak kecil memandang mereka dengan penasaran, tapi tak ada yang menyapa. Mungkin karena melihat jubah pria tua itu yang asing.
Atau mungkin karena mereka terlalu sering melihat tamu datang hanya untuk pergi lagi. Setibanya di depan sebuah pintu reot yang separuh rusak, Rahman menunjuk. Ini rumah kami. Pater Andreas membungkuk, membuka pintu yang tidak dikunci. Dalamnya gelap, lembab. Udara pengap langsung menyeruak keluar. Di sudut ruangan, seorang perempuan terbaring di atas tikar tipis. Wajahnya pucat, rambutnya lepet, napasnya tersengal. Ibu. Rahman segera mendekat, berlutut di sisi ibunya dan menggenggam tangan yang sudah dingin. Perempuan itu membuka mata perlahan. Ia tersenyum tipis melihat Rahman, lalu tatapannya beralih pada pria tua yang berdiri di ambang pintu. Pandangannya kosong sejenak. Lalu ia mencoba berbicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Tenang, Bu. Saya bukan orang jahat, ucap Pater Andreas dengan suara setenang embun. Saya hanya ingin membantu. Ia membuka tas kecil dari balik jubahnya, mengeluarkan termos air hangat dan sekotak obat-obatan sederhana. Saya bukan dokter, ujarnya, tapi saya punya sedikit pengalaman merawat orang sakit. Ia duduk di samping Rahman, memeriksa denyut nadi perempuan itu dengan lembut. Tubuhnya sangat lemah. Ia butuh makanan, air, dan istirahat. Ini sudah terlalu lama tidak dirawat. Rahman menunduk. Ia merasa bersalah. Tapi apa yang bisa dilakukan anak 9 tahun saat dunia begitu kejam? Pater Andreas kemudian mengambil handuk kecil, membasahinya, dan mulai mengompres dahi sang ibu. Wajahnya tetap tenang. Gerakannya lambat tapi pasti, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi penderitaan orang lain. Sambil bekerja, ia sesekali melirik Rahman. Anak itu duduk diam, tangannya menggenggam tangan ibunya dengan erat. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada orang yang benar-benar hadir. Bukan hanya melihat, tapi menyentuh. Bukan hanya bertanya, tapi bertindak. Rumah petak itu tak memiliki lampu. Hanya cahaya remang dari jendela kecil di dinding bambu yang membuat wajah mereka terlihat samar. Tapi di tengah gelap dan bau apek itu, suasana mendadak terasa hangat. Ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Seolah kasih sayang turun dan mengisi ruang sempit itu secara diam-diam. Pater Andreas menoleh ke Rahman. Kita akan jaga ibumu bersama-sama. Ya. Rahman mengangguk pelan. Hatinya masih takut, tapi tubuhnya sedikit tenang. Karena di hari paling kelam itu, ada tangan asing yang justru menggandengnya menuju harapan. Pagi berikutnya, suara ayam dari kejauhan terdengar samar melewati dinding rumah yang berlubang. Cahaya matahari mulai menembus celah-celah atap seng yang bocor. Udara di rumah petak itu masih pengap, tapi tidak sesuram kemarin. Rahman terbangun lebih dulu. Ia duduk pelan, memperhatikan ibunya yang masih tertidur dengan napas lebih tenang dari hari sebelumnya. Kompres di dahinya sudah mengering, tapi wajahnya tidak lagi sepucat semalam. Di sudut ruangan, pria tua itu juga duduk bersila, bersandar pada dinding sambil memejamkan mata. Seolah menyadari tatapan Rahman, Pater Andreas membuka mata dan tersenyum. Kau bangun lebih pagi dariku, katanya sambil mengusap rambut Rahman. Syukurlah ibumu bisa tidur malam ini. Rahman mengangguk pelan, tapi ia juga menunduk. Perutnya masih kosong, dan hari baru saja dimulai. Ia belum tahu apakah hari ini ia harus kembali meminta-minta lagi, atau hanya duduk menunggu takdir. Tanpa banyak bicara, Pater Andreas berdiri dan merapikan jubahnya. Aku harus kembali sebentar ke gereja. Ada sesuatu yang harus kuambil. Rahman hanya mengangguk. Ia tidak ingin merepotkan orang tua itu lagi. Tapi 2 jam kemudian, ketika langkah kaki mendekat dari gang sempit, Rahman terkejut. Pater Andreas datang dengan tangan penuh bawaan. Sebuah termos besar, kantong kain berisi roti, dan beberapa bungkus makanan yang masih hangat. Aku tidak bisa tidur jika tahu ada anak kecil dan ibunya belum makan, ucap pria tua itu, meletakkan semuanya di atas meja kecil dari kayu lapuk. Ia membuka satu bungkus dan aroma tumis sayur langsung memenuhi ruangan. Rahman menelan ludah. Ibunya yang mulai sadar perlahan bangkit. Ia belum kuat duduk, tapi matanya memancarkan rasa syukur yang dalam. Pater Andreas menyuapkan makanan ke mulut Rhea dengan lembut. 1 suapan, lalu 2. Dan Rahman makan di sebelahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa isi hati pria ini.
Ia hanya tahu, belum pernah seumur hidup ada orang membawa begitu banyak makanan hangat ke dalam rumah reot mereka. Dari mana semua ini? Tanya Rahman lirih. Dari dapur gereja. Aku hanya berbagi apa yang kupunya. Jawab Pater Andreas. Rahman terdiam. Bukan karena jawabannya. Tapi karena dari kecil, ia selalu diajarkan bahwa perbedaan itu seperti tembok. Tapi pagi ini, tembok itu runtuh oleh sepiring nasi dan tangan yang tak menanyakan nama atau agama lebih dulu. Di luar rumah, suara anak-anak mulai riuh. Hari mulai bergerak. Tapi di dalam rumah petak itu, waktu seolah melambat. Ada ruang kecil yang diisi oleh harapan, oleh aroma makanan sederhana, dan oleh seorang anak yatim yang akhirnya merasakan hangatnya kasih. Bukan dari orang yang sama, tapi dari hati yang bersih. Dan semua itu bermula dari sepiring nasi di tengah hujan malam. 2 hari berlalu. Rhea mulai bisa duduk sendiri, meskipun tubuhnya masih lemah dan suaranya pelan. Setiap pagi, Pater Andreas datang membawa makanan hangat dan air bersih. Kadang ia membawa buah, kadang sekotak kecil vitamin. Dan tiap kali datang, ia selalu menanyakan kondisi Rhea dengan hati-hati, lalu menyempatkan waktu mengobrol dengan Rahman, tentang sekolah, tentang cita-cita, atau sekadar dongeng sederhana. Namun pagi itu berbeda. Saat langit masih redup dan kabut tipis menyelimuti gang sempit itu, suara sepeda motor berhenti di depan rumah petak Rhea. Rahman yang tengah mencuci piring bekas sarapan di luar langsung menoleh. 2 pria muda turun dari motor, mengenakan kemeja sederhana dan sepatu kotor karena lumpur. Salah satu dari mereka membawa map besar dan tas ransel yang menggembung. Di belakang mereka, Pater Andreas muncul dengan senyum tenang. Rahman, kenalkan. Ini Pak Yugo dan Pak Anas. Mereka dari panti asuhan yang bekerja sama dengan gereja kami. Mereka ingin berbicara dengan ibumu. Rahman menegang. Tak tahu harus senang atau takut. Tapi Pater Andreas menepuk bahunya lembut, membuat jantungnya sedikit tenang. Di dalam rumah, Rhea mencoba duduk lebih tegak. Wajahnya pucat tapi penuh hormat saat 2 tamu itu masuk dan duduk di atas tikar. Kami dengar banyak tentang ibu dan Rahman dari Pater Andreas, kata Pak Yugo sambil membuka map. Kami punya rumah singgah untuk anak-anak yatim yang tak mampu melanjutkan sekolah. Tempatnya bersih. Ada guru mengaji, sekolah, juga kebun kecil. Kami ingin menawarkan Rahman tempat di sana. Rahman membelalat. Ia menatap ibunya. Takut. Bingung. Ia tak ingin meninggalkan ibunya sendiri di rumah reot itu. Tapi ia juga tahu, jika tetap di sini, ia tak akan punya masa depan. Rhea menggenggam tangan Rahman erat. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia memandang Pater Andreas, seolah meminta keyakinan terakhir. Pria tua itu mengangguk pelan. Saya akan menjaga ibu. Rahman akan datang tiap akhir pekan. Dan saya pastikan, tidak ada yang akan memaksa Rahman berubah keyakinan. Ini hanya tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh. Rahman menatap ibunya. Dan untuk pertama kali, ia melihat senyuman tulus di wajah itu. Meski samar, meski tertutup lelah. Tapi di balik senyum itu ada restu. Saya setuju, bisik Rhea lirih. Asal Rahman bahagia, dan tidak lupa sholatnya. Rahman menangis pelan. Tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya tidak berakhir di gang sempit ini. Ada jalan baru. Ada harapan. Dan semua itu, sekali lagi datang dari tempat yang tak pernah ia sangka. Dari seorang Nasrani yang hanya ingin menolong tanpa pamrih. Hari itu langit cerah. Tak seperti biasanya. Matahari menggantung tinggi, dan sinarnya menembus celah gang yang selama ini hanya dipenuhi bayangan. Di depan rumah petak itu, Rahman berdiri mengenakan baju bersih yang sedikit kebesaran. Rambutnya disisir rapi. Dan di kakinya, sepasang sandal baru berwarna biru muda. Ia menatap ibunya yang duduk di pintu. Meski masih lemah, Rhea berusaha tersenyum. Di pangkuannya, ada bekal nasi bungkus yang sudah disiapkan sejak pagi. Bukan untuk Rahman, tapi untuk Pater Andreas, yang hari itu datang mengantar Rahman sendiri menuju rumah singgah. Jangan lupakan ibu, ucap Rhea lirih sambil membelai kepala Rahman. Jangan pernah malu jadi anak yatim. Rahman mengangguk cepat. Air matanya jatuh, tapi bibirnya mencoba tersenyum. Di punggungnya, tas kecil berisi baju ganti dan mushaf Al-Quran. Ia mencium tangan ibunya, lalu memeluknya erat-erat. Lama, hangat,
seakan ingin menyimpan rasa itu dalam-dalam. Tak lama kemudian, Pater Andreas muncul dari tikungan gang, membawa sepeda tuanya yang dicat ulang. Ia mengangkat tangan. "Ayo, Rahman. Hari ini kita mulai bab baru." Anak itu berjalan mendekat. Tangannya menggenggam erat tasnya. Tapi langkahnya mantap. Di ujung gang, motor jemputan dari rumah singgah sudah menunggu. Pak Yugo melambaikan tangan, dan Pak Anas membuka jok motor untuk tempat tas Rahman. Sebelum naik motor, Rahman menoleh sekali lagi. Matanya mencari ibunya. Rea mengangguk perlahan dari jauh. Di wajahnya ada senyum, ada doa, ada cinta yang dalam diam disampaikan lewat tatapan. Perjalanan menuju rumah singgah tak lama. Tapi sepanjang jalan, Rahman tak berhenti memandang langit. Ia masih tak percaya. Beberapa hari lalu ia hampir mati kelaparan. Dan sekarang, ia sedang menuju tempat di mana ia bisa sekolah, tidur di kasur, dan makan 3 kali sehari. Saat motor berhenti di halaman rumah singgah yang dikelilingi pepohonan rindang, Rahman melangkah turun. Anak-anak lain berlarian menyambutnya. Beberapa mengangguk sopan. Ada yang menarik tangannya. Ada yang langsung mengajaknya bermain bola. Pater Andreas berdiri di dekat pagar. Ia tidak ikut masuk. Hanya menatap dari kejauhan, sambil menggenggam tas jinjingnya. Rahman menoleh dan melambai. "Terima kasih, Pater." Pria tua itu tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku, Rahman. Aku hanya menjawab panggilan hati." Langit semakin cerah. Angin berhembus lembut. Dan dari jauh, terlihat seorang anak yatim berjalan pelan masuk ke dalam rumah singgah, membawa harapan, membawa iman, dan membawa luka yang perlahan mulai sembuh. Tak seorang pun tahu kemana hidup akan membawanya. Tapi hari itu, satu hal menjadi nyata. Cinta dan kasih sayang bisa datang dari arah yang tak disangka. Bahkan dari mereka yang berbeda iman. Karena kebaikan tidak pernah mengenal batas. Malam pertama di rumah singgah terasa begitu asing bagi Rahman. Meski tempat tidurnya empuk dan selimutnya hangat, ia tetap menggenggam mushaf kecilnya erat-erat. Lampu kamar asrama sudah diredupkan. Suara anak-anak lain mulai menghilang. Satu persatu terlelap dalam mimpi mereka. Tapi Rahman belum bisa memejamkan mata. Di pojok kamarnya, sebuah jendela terbuka sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat bulan menggantung diam di langit malam. Angin malam masuk pelan, membawa aroma tanah dan bunga dari kebun belakang. Suasana yang tak pernah ia rasakan selama tinggal di rumah reot yang penuh bau lembab dan tikus. Pelan-pelan, Rahman bangun dari tempat tidur, lalu duduk bersila di dekat jendela. Ia membuka mushafnya dan membisikkan doa. "Allah, jaga ibu di rumah. Jangan biarkan beliau sendirian." Suara lirih itu tenggelam dalam bisikan angin malam. Rahman memeluk mushafnya lagi. Ia belum tahu berapa lama ia akan tinggal di sini. Tapi setiap malam, ia berjanji dalam hati untuk mengirimkan doa kepada ibunya. Tanpa putus. Esok pagi, rumah singgah akan mulai sibuk. Ada jadwal sekolah. Ada kebun yang harus disiram. Ada sholat berjamaah di musola kecil yang letaknya tak jauh dari asrama. Tapi malam itu, Rahman hanya ingin duduk diam di dekat jendela. Ia mengingat satu demi satu kenangan bersama ibunya. Saat mereka berbagi nasi bungkus, saat hujan turun tanpa atap, saat ibunya merangkulnya agar tidak kedinginan. Dan tentu, ia juga teringat sosok Pater Andreas yang datang membawa cahaya di saat dunia mereka terasa begitu gelap. Bukan hanya cahaya lampu, tapi cahaya kasih. Tanpa pamrih. Dari jendela, Rahman melihat bayangan pohon menari tertiup angin. Ada suara jangkrik dan gemericik air dari kolam ikan. Semua terasa baru, tapi tidak menakutkan. Karena di tempat ini, ada harapan yang perlahan tumbuh. Rahman menyandarkan kepala di dinding. Matanya mulai berat. Tapi sebelum tertidur, ia sempat membisikkan satu doa lagi. "Allah, jadikan aku anak yang kuat. Agar suatu hari, aku bisa membalas semua kebaikan ini." Malam semakin larut, dan di balik jendela rumah singgah, seorang anak yatim akhirnya tertidur dengan tenang. Bukan karena kenyang, bukan karena tempat tidur empuk, tapi karena untuk pertama kalinya, hatinya merasa aman. 3 pekan telah berlalu sejak Rahman tinggal di rumah singgah. Hari-harinya kini penuh dengan rutinitas baru. Bangun sebelum adzan subuh, sholat berjamaah, belajar di sekolah kecil yang dikelola yayasan, lalu bermain dan membantu di kebun sayur. Wajahnya mulai berseri.
Tubuhnya lebih segar, lebih kuat. Tapi tetap ada satu ruang dalam hatinya yang tak pernah kosong. Kerinduan kepada Ibu Rea. Setiap sore, anak-anak diizinkan menulis surat kepada keluarga. Surat-surat itu biasanya dikumpulkan dan dikirimkan seminggu sekali oleh pengurus. Rahman sempat ragu minggu-minggu awal. Tapi hari itu, ia mengambil kertas bergaris dan ballpoint dari meja kecil di ruang baca. Tangannya gemetar, namun matanya mantap. Ia mulai menulis. Ibu, apa kabar di rumah? Rahman sehat di sini. Makan teratur. Sholat tepat waktu. Dan teman-temannya baik semua. Ada yang suka ngajarin mengaji. Ada juga yang ngajak main layangan. Tulisan tangan Rahman tidak rapi. Kadang miring, kadang melenceng dari garis. Tapi setiap kata keluar dari hati. Ibu. Rahman rindu. Rindu masakan ibu. Meski cuma nasi garam. Rindu suara ibu kalau sedang cerita tentang masa kecil Rahman. Dan rindu bau tubuh ibu saat Rahman tidur sambil dipeluk. Kalimat itu membuatnya berhenti sejenak. Ia menunduk. Satu tetes air jatuh membasahi kertas. Tapi ia tak berhenti. Ibu, Pater Andreas sering datang. Kadang dia bawain roti atau buku. Katanya, ibu semakin sehat. Rahman lega dengarnya. Nanti kalau bisa pulang, Rahman janji akan beliin ibu sandal baru dari uang tabungan. Tunggu Rahmannya, Bu. Ia mengakhiri surat itu dengan salam dan gambar hati kecil di pojok kertas. Lalu ia lipat pelan-pelan, memasukkannya ke amplop coklat, dan menyerahkannya ke Pak Anas yang sedang menghitung surat kiriman anak-anak lain. Pak Anas membaca nama penerima di depan amplop itu. Untuk Ibu Rea, Gang 4A, dekat toko plastik. Ia menatap Rahman sebentar. Lalu tersenyum. Besok sore saya kirim, men. Rahman mengangguk. Perasaannya lega. Meski tak bisa memeluk ibunya langsung, tapi surat itu membawa cintanya pulang. Dalam diam, ia berharap ibunya akan tersenyum saat membacanya. Mungkin sambil menahan tangis. Tapi Rahman percaya, setiap kata dalam surat itu akan membuat ibunya tahu bahwa ia baik-baik saja. Dan bahwa ia masih terus mendoakan ibunya, setiap hari, tanpa henti. Di malam harinya, sebelum tidur, Rahman berdoa lebih lama dari biasanya. Di dalam doanya, ia tidak hanya memohon kekuatan untuk dirinya dan ibunya, tapi juga untuk semua orang baik yang telah menolongnya, termasuk Pater Andreas. Karena meskipun berbeda agama, ia tahu kasih sayang Pater itu nyata. Dan tidak semua yang berbeda harus ditakuti. Ada yang justru menjadi pelita, di saat dunia terasa terlalu gelap. Pagi itu, suasana rumah singgah sedikit berbeda. Anak-anak berkumpul di lapangan kecil dekat dapur. Mereka sedang bersiap mengikuti lomba antar rumah singgah yang diadakan sebulan sekali. Ada lomba menggambar, adzan, hafalan surat pendek, dan juga pidato. Rahman yang duduk di pojok, tak berkata apa-apa. Ia diam-diam mencatat surat-surat yang ia hafal di buku kecilnya. Ia ingin ikut lomba hafalan, tapi masih ragu. Ia anak baru. Belum banyak yang ia kenal. Beberapa anak dari kamar sebelah melirik ke arahnya. Salah satu dari mereka, bernama Dafa, menghampiri dengan senyum sinis. Rahman, katanya kamu yatim piatu, ya? Bisa apa kamu? Mau ikut lomba juga? Beberapa anak lain tertawa kecil. Rahman menunduk. Wajahnya memerah. Tapi ia tidak menjawab. Dafa makin mendekat. Di rumah kayak gitu, kamu hafal surat pendek dari mana? Atau jangan-jangan kamu cuma sok alim biar dapat belas kasihan? Perkataan itu membuat Rahman terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum air matanya jatuh, dari belakang muncul suara berat. Dafa, kamu tahu nggak siapa yang paling dicintai Allah? Pak Yugo, guru ngaji mereka, berdiri sambil menatap Dafa tajam. Anak yatim yang sabar dan menjaga lisannya. Sementara yang suka merendahkan orang lain, meskipun hafal Al-Baqarah, tidak ada nilainya kalau sombong. Dafa tertunduk malu. Anak-anak lain langsung bubar perlahan. Pak Yugo menepuk pundak Rahman. Jangan dengarkan mereka. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Bukan karena kamu miskin. Tapi karena Allah ingin kamu belajar jadi seseorang. Kalau kamu kuat hari ini, Allah akan kuatkan kamu besok. Rahman mengangguk. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya masih perih. Tapi malam itu, ia membuka mushaf dan mengulang hafalan surat An-Naba, yang dia pelajari sendiri bersama ibunya dulu.
Ia membacanya pelan, satu ayat demi satu ayat, hingga tanpa sadar air mata menetes di pipinya. Keesokan harinya, ketika namanya dipanggil di atas panggung kecil lomba hafalan, Rahman maju dengan langkah pelan. Semua anak menatapnya. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia tahu, bukan kemenangan yang ia cari, tapi keberanian untuk tidak mundur lagi. Dan saat ia melantunkan ayat-ayat Allah dengan suara tenang, Pak Yugo tersenyum bangga dari kejauhan. Bahkan Dava pun terdiam mendengarnya. Rahman turun dari panggung. Ia tak tahu apakah ia akan menang. Tapi hari itu, ia telah membuktikan sesuatu, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. 3 hari setelah lomba hafalan, Pak Anas datang membawa beberapa surat balasan. Anak-anak segera mengerumuninya, berebut amplop dengan nama mereka tertulis di atasnya. Wajah-wajah mereka sumringah, tertawa, ada yang membaca keras-keras, ada pula yang langsung menyimpannya di bawah bantal. Rahman duduk tenang di dekat tiang mushola, memperhatikan dari jauh. Ia belum menerima apapun. Pak Anas menoleh, lalu mendekat dengan satu amplop tersisa di tangannya. Ini, men, surat buat kamu. Rahman menerimanya dengan tangan bergetar. Ia mengenali tulisan ibunya. Tulisan itu sedikit berantakan, miring ke kiri, dan ada bercak minyak di pojoknya. Seperti surat itu ikut menemani ibunya memasak atau membersihkan dapur. Ia membuka pelan-pelan, lalu membacanya sambil menahan napas. Rahmanku sayang, ibu menerima suratmu hari Jumat kemarin. Ibu menangis, tapi bukan karena sedih, tapi karena bangga. Kamu anak yang kuat, dan Allah tidak tidur. Nah, Dia sedang menyiapkan jalanmu. Jangan khawatir tentang ibu. Ada tetangga yang suka ngasih makanan, dan Pater Andreas juga sering mampir, bawa lauk dan obat. Kata beliau, kamu makin pintar. Ibu doakan kamu setiap habis sholat, jangan pernah lepas baca Quran, ya. Rahman menutup surat itu pelan. Lalu ia menunduk. Matanya basah, tapi wajahnya tenang. Di sisi kiri amplop, ada satu lipatan kecil yang membuat kertasnya berbekas seperti sudut sajadah. Seakan-akan surat itu diletakkan di atas tempat sujud ibunya. Rahman mencium kertas itu perlahan. Ia tak bisa membalas surat itu hari itu juga, karena tangannya gemetar. Tapi malam harinya, ia menulis satu balasan di dalam hati, dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah. Ibu, tunggu aku. Aku akan jadi orang yang membuatmu tersenyum, bukan karena iba, tapi karena bangga. Esok paginya, rumah singgah kembali sibuk. Tapi Rahman sudah berubah. Bukan anak pemalu yang hanya duduk di sudut kamar. Ia mulai ikut membersihkan halaman, membantu anak kecil memakai sepatu, dan menjadi sukarelawan kecil yang menemani anak-anak baru belajar huruf hijayah. Dan di setiap malam, surat ibunya itu selalu ada di bawah bantalnya. Menjadi penguat, menjadi penuntun, menjadi pengingat bahwa ia tidak sendiri, bahwa meskipun ibunya jauh, doanya lebih dekat dari bayangan sendiri. Hari itu suasana rumah singgah lebih sibuk dari biasanya. Di halaman belakang, para pengurus dan anak-anak sedang menyiapkan acara bazar kecil untuk umum. Tujuannya sederhana, menjual hasil kebun dan kerajinan tangan anak-anak, agar mereka belajar mandiri dan merasakan arti bekerja. Pak Yugo membagi tugas. Ada yang bertanggung jawab menjaga stand sayuran, ada yang bagian minuman, ada pula yang melayani kerajinan tangan. Rahman yang selama ini senang membantu di kebun, ditunjuk menjaga stand bayam, kangkung, dan cabai rawit hasil panen pekan lalu. Dengan mengenakan celemek dari kain bekas dan topi jerami kebesaran, Rahman berdiri di balik meja kayu kecil. Di depannya, ditata dengan rapi sayuran segar yang masih basah dari sisa embun pagi. Di sampingnya ada papan kardus bertuliskan, bayam segar, Rp1.000 seikat. Waktu terus berjalan. Orang-orang mulai berdatangan. Ada ibu-ibu muda, anak sekolah, bahkan beberapa orang dari luar kota yang mengenal acara itu dari media sosial yayasan. Satu persatu sayuran Rahman terjual. Awalnya ia hanya mengucapkan, terima kasih, Bu, dengan suara pelan. Tapi lama-lama ia mulai tersenyum dan menawarkan dengan suara lebih percaya diri. Bayamnya masih baru, Bu. Dipanen tadi pagi. Seorang bapak membeli 2 ikat bayam dan memberinya uang 5.000. Kembaliannya disimpan aja ya. Nak, kata si bapak sambil menepuk pundaknya. Rahman menunduk sopan. Sore harinya, semua anak berkumpul di ruang tengah.
Pak Anas membawa amplop-amplop kecil berisi uang hasil penjualan masing-masing. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mata mereka berbinar. Saat nama Rahman dipanggil, ia menerima amplop coklat kecil itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada uang 10 ribuan dan 2 lembar 2 ribuan. Tapi bagi Rahman, itu bukan sekadar uang. Itu hasil keringatnya. Hasil dari kepercayaan diri yang perlahan ia bangun. Malam itu, setelah sholat Isya, Rahman diam-diam membuka lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang penting. Ia masukkan uang itu ke dalam toples plastik bekas permen, lalu menuliskan kertas kecil dan ditempel di tutupnya. Tabungan sandal untuk Ibu Rea. Rahman tak pernah tahu apakah nanti uang itu cukup. Tapi ia tahu, setiap receh yang ia kumpulkan membawa harapan. Harapan yang tak pernah kecil di mata anak yatim yang belajar bangkit dari kelaparan dan kehilangan. Pekan itu, rumah singgah menerima tamu istimewa. Ada relawan baru dari luar kota yang datang untuk berbagi pengalaman hidup dan membantu pendidikan anak-anak. Mereka adalah gabungan dari berbagai latar belakang. Muslim, Nasrani, bahkan ada satu yang berasal dari luar negeri. Semuanya datang dengan niat baik. Rahman sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Wajahnya tampak familiar, namun Rahman tak segera mengenalinya. Pria itu menyapa anak-anak dan memberikan bingkisan kecil berupa alat tulis. Ketika pandangannya bertemu mata Rahman, ia berhenti sejenak. "Namamu Rahman?" "Ya," tanyanya pelan. Rahman mengangguk, sedikit bingung. Pria itu tersenyum makin lebar. "Aku Andreas. Dulu aku pernah memberimu sepiring nasi. Kamu masih ingat?" Rahman tercekat. Suara pria itu, caranya bicara, dan matanya yang tenang, semua membangkitkan kembali kenangan hari-hari paling lapar dalam hidupnya. Ia teringat betul, sepiring nasi hangat yang datang saat tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. "Andreas," bisiknya, hampir tak terdengar. Andreas mengangguk. Ia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon mangga dan mengajak Rahman duduk di sebelahnya. Udara sore yang hangat seakan ikut menyaksikan pertemuan yang tak pernah direncanakan. "Waktu itu aku hanya lewat, dan aku lihat kamu lemas di pinggir jalan. Aku gak bisa tenang kalau membiarkan kamu begitu. Tapi waktu itu aku juga bingung mau bantu apa selain sepiring nasi," katanya. Rahman menatap tanah. "Waktu itu aku merasa sudah gak ada harapan lagi." Andreas tersenyum, tapi sorot matanya berkabut. "Dan lihat kamu sekarang. Sudah jauh lebih kuat." Anak-anak lain mulai berdatangan. Andreas mengambil gitar kecil dari mobilnya dan mengajak mereka bernyanyi. Rahman tetap duduk di kursinya, memandangi sosok yang dulu mengubah jalan hidupnya tanpa sadar. Ketika senja tiba, Andreas menghampiri Rahman sekali lagi. "Bolehkah aku tetap sesekali datang ke sini? Aku senang melihat tempat ini, ada ketenangan di sini." Rahman mengangguk. "Tentu, Pater. Ini rumah buat semua yang mau berbuat baik." Sebelum beranjak ke mobil, Andreas memberi Rahman satu buku kecil bersampul coklat. "Ini catatan lama saya, tentang orang-orang yang saya temui selama jadi relawan. Mulai sekarang, kamu yang isi halaman berikutnya." Rahman memeluk buku itu. Dan ketika mobil Andreas menjauh, ia tahu satu hal pasti, dalam hidupnya, Allah kirimkan kebaikan dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Termasuk dari seorang Nasrani yang pernah datang membawa sepiring nasi. Waktu terus berjalan. Rahman kini menjadi salah satu anak yang paling diandalkan di rumah singgah. Ia bukan hanya rajin belajar dan membantu, tapi juga mulai dikenal sebagai pendamping terbaik bagi anak-anak yang baru datang, yang masih takut, yang masih sering menangis, yang merasa sendirian seperti dulu dirinya sendiri. Suatu hari, Pak Anas mengajaknya mengantar bingkisan beras dan obat-obatan ke kampung seberang, ke rumah seorang nenek yang baru saja keluar dari rumah sakit. Rumahnya jauh di ujung gang kecil yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati kebun dan tanah becek. Rahman membawa 2 kantong beras, sementara Pak Anas memanggul dus berisi kebutuhan harian. Setiba di sana, mereka disambut oleh seorang nenek renta dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Namanya Bu Yati. Rumahnya hanya berdinding bambu, dan atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi senyumnya hangat saat melihat mereka. "Terima kasih ya, Nak," katanya pelan pada Rahman. Tangannya gemetar saat menyambut satu kantong beras. Rahman membantu menyusun barang-barang di dapur kecil nenek itu.
Ia juga mengganti galon air dan membereskan pakaian yang tergantung di tali jemuran. Saat ia hendak pamit, Bu Yati memegang tangannya erat. "Siapa namamu, Nak?" "Rahman, Nek." Bu Yati tersenyum. Matanya basah. "Nama yang indah. Rahman, semoga hidupmu selalu penuh kasih sayang Allah. Semoga kamu tidak pernah merasa lapar lagi. Dan semoga anak-anakmu kelak bisa membanggakanmu seperti kamu membanggakan ibumu hari ini." Rahman tercekat. Kalimat itu menusuk dalam, karena ia belum pernah mendengar seseorang selain ibunya berkata seperti itu. Bu Yati kemudian memejamkan mata dan berdoa, pelan, nyaris seperti bisikan. "Ya Allah, bahagiakan anak ini. Jadikan ia orang besar yang hatinya tetap lembut. Jangan biarkan ia kehilangan arah, karena ia telah membimbing banyak langkah kecil di sekitarnya." Rahman menunduk. Tangannya masih digenggam oleh tangan keriput yang lemah tapi hangat. Dalam perjalanan pulang, Pak Anas tak berkata apa-apa. Tapi ia menepuk pundak Rahman dan tersenyum. Di dalam hati Rahman, doa nenek itu berputar-putar, seolah-olah menjadi selimut hangat yang melindunginya dari semua dingin masa lalu. Ia sadar, mungkin ia bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, ada seorang ibu tua yang menyebut namanya dalam doa. Dan di hadapan Allah, itu lebih berharga dari apapun. Hari itu rumah singgah tampak berbeda. Ada tenda-tenda kecil di halaman, aroma masakan memenuhi udara, dan tawa anak-anak terdengar dari berbagai sudut. Yayasan sedang mengadakan acara tahunan berbagi makanan gratis untuk warga sekitar. Acara ini bukan sekadar sedekah, tapi bentuk syukur atas perjalanan panjang anak-anak asuh yang kini mulai tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat. Rahman berdiri di belakang meja panjang yang dipenuhi piring dan kotak nasi. Di sebelahnya, Raya sedang membantu membagi lauk. Sejak pulih, Raya memilih menetap sebagai pengurus yayasan. Ia merasa kehidupannya telah diselamatkan oleh orang-orang yang dulu ia selamatkan. Lingkaran kebaikan yang terus berputar. Anak-anak kecil berbaris rapi. Para ibu datang dengan membawa rantang kosong. Beberapa bapak tersenyum sambil mengelus kepala anak mereka. Di antara wajah-wajah itu, Rahman melihat gambaran dirinya sendiri di masa lalu. "Rahman," panggil Raya lembut. "Piringnya habis, ambil lagi ke dapur." "Ya." Ia mengangguk dan berlari kecil. Di dalam dapur, ia melihat meja panjang tempat nasi disiapkan. Seketika ia terdiam. Di tengah ruangan itu, di atas meja kayu sederhana, ada satu piring putih polos dengan ukiran merah di pinggirannya. Piring itu bukan piring biasa. Rahman mengenalinya. Itu persis seperti piring nasi yang dulu diberikan oleh Andreas saat ia kelaparan di pinggir jalan. Mungkin bukan piring yang sama, tapi bentuk dan warnanya langsung membangkitkan kenangan paling tajam dalam hidupnya. Ia menyentuh piring itu perlahan. Nafasnya tertahan. "Dulu aku hanya dapat sepiring nasi di atas piring seperti ini. Sekarang aku yang bagi-bagi nasi ke ratusan orang." Pak Yugo yang baru masuk ke dapur, mendengarnya. Ia berdiri di ambang pintu dan tersenyum tipis. "Dan kamu gak pernah berhenti bersyukur sejak hari itu, Rahman. Itu yang membuatmu berbeda." Rahman membawa piring-piring itu kembali ke meja pembagian makanan. Ketika ia menyerahkan satu kotak nasi ke seorang bocah kurus yang mengenakan kaos lusuh, bocah itu menatapnya dengan mata berbinar. "Terima kasih, Kak, aku lapar banget dari pagi." Rahman mengangguk pelan. Suaranya nyaris bergetar saat membalas. "Makan yang kenyang. Ya, nanti kalau sudah kuat, bantu juga yang lain." Hari itu langit sangat cerah. Angin bertiup lembut membawa harum nasi panas dan senyum anak-anak. Di tengah hiruk-pikuk sederhana itu, Rahman tahu sepiring nasi yang dulu menyelamatkannya, kini menjadi pintu rezeki bagi ratusan perut yang dulu mungkin pernah senasib dengannya. Ia bukan lagi anak yatim yang kelaparan di pinggir jalan. Ia sekarang adalah Rahman, anak yang pernah diberi, dan kini belajar untuk terus memberi. Beberapa bulan setelah acara besar itu, Rahman diminta menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil yang diadakan oleh komunitas lintas agama. Tema acaranya sederhana, kebaikan tanpa batas keyakinan. Peserta yang hadir tidak hanya Muslim, tetapi juga Kristiani, Hindu, Buddha, dan bahkan beberapa penggiat sosial dari luar negeri. Ruangan itu tidak terlalu besar, tapi suasananya hangat. Rahman berdiri di podium kecil, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tangan kirinya memegang secari kertas,
tapi matanya lebih sering menatap ke arah audiens. Dulu saya hanya seorang anak yatim. Kelaparan. Tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Ia memulai dengan suara yang pelan namun tegas. Saya duduk di trotoar, menahan perih di perut, hampir pingsan. Lalu datang seseorang, yang bahkan tidak seiman dengan saya, memberikan sepiring nasi. Ia tidak bertanya siapa saya, dari mana, atau percaya apa. Ia hanya melihat bahwa saya lapar. Ruangan menjadi hening. Beberapa orang mulai mengusap mata mereka. Saat itu, saya tidak melihat perbedaan keyakinan. Yang saya lihat hanya tangan yang menolong dan nasi hangat yang menyelamatkan nyawa. Sepiring nasi itu mungkin tidak berarti besar bagi pemberinya. Tapi bagi saya, itu titik balik. Hidup saya berubah setelah itu. Ia menunduk sejenak, menarik napas. Sekarang saya berdiri di sini. Bukan sebagai tokoh agama, bukan sebagai siapa-siapa. Hanya seseorang yang pernah lapar, dan kini ingin memberi makan orang lain. Bukan hanya dengan nasi, tapi juga dengan harapan. Di antara hadirin, tampak Andreas duduk di deretan kedua. Wajahnya tenang, mata berkaca. Ketika Rahman turun dari podium, mereka bertatapan. Tanpa banyak kata, Andreas mengangguk, dan Rahman tahu, itu adalah cara Andreas berkata bahwa ia bangga. Malam itu, Rahman duduk di teras rumah singgah, sendirian. Langit penuh bintang. Di pangkuannya, buku kecil pemberian Andreas yang dulu kini sudah penuh dengan tulisan tangan. Cerita anak-anak baru. Nama-nama relawan. Harapan-harapan kecil yang tumbuh dari keikhlasan. Ia menulis di halaman terakhir malam itu. Sepiring nasi pernah menyelamatkan satu nyawa. Kini, biarlah hidup ini menjadi jembatan agar lebih banyak tangan bisa saling menggenggam, melewati batas agama, melewati luka masa lalu, menuju cahaya yang sama, cinta dari Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang. Sebuah sepiring nasi yang diberikan dengan tulus mampu menyelamatkan nyawa dan menumbuhkan harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah 197. Kebaikan tidak memandang latar belakang, agama, atau status. Ia tumbuh dari hati yang ikhlas, dan akan berbuah manis di waktu yang tidak disangka-sangka. Disclaimer: cerita ini adalah fiktif, dikarang dan disusun agar terasa nyata, dengan tujuan menyampaikan pesan moral dan hikmah kehidupan. Semua tokoh, nama, dan kejadian hanyalah rekaan semata. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu tersentuh oleh ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.